Shalom, selamat siang. Perkenalkan nama saya Jessica Simanjuntak. Saya di sini akan mempresentasikan tugas agama tentang bab 5, yaitu hubungan iman Kristiani dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Batam, merupakan jurusan Teknik Informatika, Prodi Rekayasa Keamanan Cyber, kelas 4 RKS Bemalang. Jadi sebelum kita masuk dalam presentasi kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Tuhan, saya akan mempresentasikan hasil tugas agama saya, kiranya Tuhan perlancarkan hingga akhirnya, dan kami juga tidak lupa berdoa buat kedua orang tua kami, di mana mereka berada, kiranya saya memberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu, dalam nama anakmu Tuhan Yesus, kami siap berdoa. Amin. Baik, jadi di sini saya akan mulai presentasi kami tentang bab 5 hubungan iman Kristiani dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi dalam kehidupan kita pada zaman ini di mana ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang dengan sangat cepat. Ya, dan ini memiliki dampak bagi kehidupan manusia, termasuk kehidupan beragama. Termasuk dalam kehidupan beragama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa dapat menjadi ancaman bagi kehidupan beragama juga. Tujuannya, mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini membawa dampak, yaitu baik positif juga maupun negatif dalam kehidupan agama. Manusia bisa cenderung lebih sulit mengambil sikap yang tepat dalam kaitan antara iman dan juga pengetahuan yang sangat maju. Tantangan dan peran iman Kristen, itu adalah poin pertama kita, adalah tantangan dan peran iman Kristen. Jadi masuk dari sini adalah kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ini, seperti yang tadi, bisa membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Manusia bisa cenderung lebih sulit untuk mengambil sikap yang tepat kaitannya dengan tentang iman dan juga ilmu pengetahuan yang sangat maju pada saat ini. Nah, jadi baik di sini juga dijelaskan baik telah memanusiakan maupun tidak memanusiakan, bila pengetahuan dan teknologi ini dijadikan salah satu substansi kajian dan juga asumsi bahwa agama memberi sumbangan yang berarti dalam rangka memotivasi manusia untuk mempelajari dan mengembangkan demi kegunaan bagi manusia dan masyarakat. Selain itu, tantangan terbesar dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah bahwa agama itu bisa menjadi kurang atau tidak relevan dalam memecahkan persoalan hidup manusia dan masyarakat. Poin yang kedua di sini juga dijelaskan tipologi hubungan iman dan ilmu pengetahuan menurut Ian Barbour. Jadi ada sebuah tokoh, ya, menurut Ian Barbour, topologi hubungan iman dan ilmu pengetahuan ini itu menjadi acuan kehidupan iman. Orang Kristen dianggap sebagai ratu ilmu pengetahuan yang telah menempatkan sebagai ukuran kebenaran untuk segala hal. Bukan hanya untuk soal iman dan etika. Tragisnya, ketika Galileo menemukan temuan ilmu pengetahuannya bahwa bukan matahari yang beredar dari timur ke barat, melainkan bumilah yang beredar mengelilingi matahari. Gereja sebagai pemegang otoritas kebenaran, ajaran teologi menjatuhkan hukuman yang mengerikan terhadap dia. Jadi penemunya justru dianggap bertentangan dengan deskripsi Alkitab yang ditafsirkan secara literal atau harfiah dan dikenal sebagai istilah biblical literacy tanpa memperhatikan konteks budaya ketika Alkitab ditulis. Itu kalau menurut Ian Barbour. Jadi di sini ada dominasi ilmu pengetahuan terhadap agama. Poin yang selanjutnya itu adalah
dominasi ilmu pengetahuan terhadap agama. Tantangan utama atas agama atau iman dalam abad ilmu pengetahuan adalah keberhasilan metode ilmu pengetahuan. Tampaknya ilmu pengetahuan memberikan satu-satunya jalan yang dapat dipercaya menuju kepada pengetahuan. Banyak orang yang menganggap sains atau ilmu pengetahuan bersifat objektif dan universal, rasional, dan didasarkan pada bukti observasi atau pengamatan yang kuat. Sedangkan agama pada sisi yang lain bersifat sangat subjektif atau sempit dalam skopnya, emosional, dan didasarkan pada tradisi atau sumber kewibawaan yang saling bertentangan satu sama lain. Lama-kelamaan orang yang lebih yakin, ya orang lebih yakin akan metode pengetahuan, mulai meragukan keyakinannya dan bahkan meninggalkannya sebagai sesuatu yang tidak berdasar. Kalau menurut Will Diarjo, keempat pengelompokan yang dibuat Borbor itu dapat bisa kita singkat ya. Ada 4, yaitu adalah pertentangan, perpisahan, perbincangan, dan juga perpaduan. Nah, di sini dijelaskan lebih jelasnya tuh kalau pertentangan, dia mengemukakan bahwa tipologi ini menganggap bahwa ilmu pengetahuan dan agama memiliki konflik yang fundamental. Konflik ini dapat terjadi ketika ilmu pengetahuan dan agama memiliki interpretasi yang berbeda terhadap kebenaran dan nilai-nilai. Dalam kasus Kristen, tipologi ini dapat berupa konflik antara interpretasi ilmu pengetahuan dengan interpretasi agama dan dalam kitab suci. Kalau yang kedua, itu adalah tipologi independensi, itu tipologi yang membedakan antara ilmu pengetahuan dan agama yang menjadi wilayah yang berbeda. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai suatu sistem yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan agama. Ya, jadi ilmu pengetahuan itu tidak memerlukan agama untuk berfungsi, dan agama tidak memerlukan ilmu pengetahuan untuk berfungsi. Jadi dia itu tidak terkait dengan agama. Kalau yang ketiga itu adalah tipologi perbincangan ya, atau dialog. Jadi ini mempertimbangkan anggapan dalam upaya ilmiah atau mensejajarkan antara ilmu pengetahuan dan agama. Tipologi ini di mana ilmu pengetahuan dan agama dianggap sebagai dua sistem yang berinteraksi dan saling mempengaruhi. Namanya dialog ya, jadi saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Yang dimana dapat membantu memahami kebenaran dan nilai yang terkait dengan keduanya. Yang terakhir itu adalah tipologi perpaduan atau integrasi. Ini adalah merupakan tipologi yang terdiri dari natural teologi ya. Tipologi ini mencoba untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan agama menjadi satu sistem yang koheren. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan dan agama dianggap sebagai dua aspek yang saling melengkapi dan juga memperkaya kehidupan manusia dan Allah. Jadi ini kayak integrasi ini tipologi yang mencoba untuk menjadi satu yang koheren ya. Jadi mempersatukan kehidupan manusia dengan Allah. Itu kalau menurut Wildiarjo. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu merupakan manusia untuk berkembang menuju kemajuan dengan mengidentifikasikan benda atau proses alam secara objektif. Nah, di sini juga ada kebudayaan dan seni. Itu juga merupakan prestasi atau hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam alam ini yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kalau menurut Alfred North Whitehead tahun 1861 sampai 1974, dia menyatakan bahwa agama dan iptek, ya, perkembangan teknologi, itu merupakan dua kekuatan yang besar, di mana dunia secara hebat mempengaruhi manusia. Agama Kristen dengan ilmu pengetahuan teknologi dapat saling menopang satu sama lain. Sebaliknya, dapat juga menjadi berlawanan, yang dimana seringkali ilmu pengetahuan itu menyerang ajaran-ajaran fundamental
dalam agama yang dapat menggoyahkan iman, percaya kepada Kristen. Agama mengalami pergeseran cara pemahaman yang diakibatkan oleh ilmu pengetahuan. Alkitab yang tidak pernah berubah, tapi dibaca oleh orang-orang yang tidak sama cara pemikirannya dari zaman ke zaman. Itu menurut Alfred North Whitehead tahun 1861 sampai 1974. Pandangan Alkitab terhadap ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada pandangan kita terhadap ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama itu adalah sumber iptek adalah Allah. Alkitab mengatakan baiklah yang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Itu terambil dari Alkitab Amsal 1 ayat 15. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah sebenarnya menghendaki kita, manusia, untuk terus mengembangkan diri, menambah ilmu pengetahuan dan pengertian. Hal ini berarti bahwa kita tidak perlu menjauhi iptek, tapi justru kita mengembangkannya menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, iptek bagi kemuliaan Allah. Nah, jadi pandangan Alkitab secara ilmu pengetahuan ini juga iptek bagi kemuliaan Allah. Di sini di Alkitab Keluaran 35 ayat 30 sampai 36 ayat 1 dan juga mencatat bahwa Allah menunjuk orang-orang yang telah dipilihnya untuk membuat segala keperluan untuk membangun bait Allah. Kemudian Allah memperlengkapi mereka dengan segala keahlian, pengertian, dan juga pengetahuan dan segala pekerjaan untuk membuat segala rancangan tentang bait Allah. Allah memberikan rohnya untuk membuat mereka mampu menyelesaikan pembangunan bait Allah. Seperti yang difirmankan di ayat 31. Melalui ayat ini, kita tahu bahwa sumber segala pengetahuan dan keahlian adalah Allah. Dan semua itu dipakai untuk kehendaknya. Teman-teman bisa lihat di Keluaran 36 ayat 1. Itu adalah salah satu contoh bentuk pandangan Alkitab terhadap ilmu pengetahuan. Di sini ada penjelasan tentang teknologi modern. Jadi apa sih teknologi modern itu apa? Jadi teknologi modern ini tuh mencangkup berbagai bidang seperti teknologi informasi, juga teknologi digital, dan teknologi industri. Dalam konteks ini, teknologi modern telah mempengaruhi kehidupan manusia. Telah mempengaruhi kehidupan manusia secara luas, termasuk melalui pengguna internet, juga gadget, dan media sosial. Meskipun teknologi modern ini memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan kita, ya dalam penggunaannya juga dapat menimbulkan dampak sosial. Apa dampak sosialnya? Seperti kurangnya kita bisa kurang berinteraksi kepada di lingkungan sekitar kita, juga bisa menjadi penyalahgunaan kepada anak-anak, dan akibatnya kurang pengawasan. Dalam Alkitab terdapat ayat-ayat yang dapat memberikan perspektif terhadap teknologi modern. Sebagai contohnya, ada di Kejadian 4 ayat 22, di situ mencatat tentang Tubal Kain, ya, yang merupakan pembuat segala perkakas tembaga dan besi, menunjukkan bahwa sejak zaman purba, manusia telah menggunakan teknologi untuk menciptakan perkakasnya yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Mazmur 8 ayat 6 juga menggambarkan bahwa manusia diberikan kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi. Ia merupakan salah satu cara di mana manusia mencerminkan gambar Allah. Nah, selanjutnya itu, apa sih respon Kristen terhadap teknologi modern? Kita bisa dilihat di sini ada 3 respon Kristen. Saya ambil 3 respon Kristen terhadap teknologi modern. Yang pertama, terhadap penggunaannya yang bertanggung jawab. Iman Kristen mengajarkan bahwa penggunaan teknologi harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab, yang dimana teknologi ini mempunyai manfaat yang besar berbagai aspek kehidupan, seperti bisa berkomunikasi, pendidikan,
dan pelayanan. Namun, penggunaan yang tidak bijaksana atau disalahgunakan, teknologi dapat berdampak negatif bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Orang Kristen oleh karena itu diajarkan untuk menggunakan teknologi penuh dengan pertimbangan, penuh rasa tanggung jawab, dan mempertimbangkan dengan moral, etika, dan dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, sikap kritis. Maksudnya apa? Ketika Kristen mendorong orang Kristen ya untuk memiliki sikap kritis terhadap teknologi modern, yang dimana kita juga harus mempunyai pemahaman yang mendalam tentang budaya, moral dari penggunaan teknologi. Kita diajarkan untuk tidak terjebak dalam individualisme ataupun pengaruh negatif lainnya yang dapat dihasilkan oleh teknologi. Yang ketiga, itu adalah pemahaman tentang tujuan. Di sini, orang Kristen diingatkan untuk tidak dikuasai oleh teknologi, tetapi menguasai teknologi. Tidak dikuasai oleh teknologi, tetapi menguasai teknologi, agar tetap sesuai dengan tujuan hidup yang ditetapkan oleh iman Kristen. Yang selanjutnya itu adalah hubungan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, di sini ada hubungan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan teknologi. Yang pertama, hubungan iman Kristen yang diambil dari Amsal 1:5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dari ayat ini, Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan memerintahkan manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang beda dalam dirinya, dan mencari bahan pertimbangan agar manusia menjadi lebih bijak dan pengertian. Itu menjadi tujuan orang Kristen. Dalam bidang pendidikan juga ada hubungan iman Kristen dalam teknologi dan pengetahuan, yaitu bidang pendidikan. Dalam pendidikan ini juga ditemukan beberapa dampak, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Dampak positif yang dihasilkan dengan adanya massa media elektronik menjadi alat untuk menjadi sumber ilmu dan pendidikan, ya, untuk memudah pelajar dan guru dalam proses pembelajarannya. Tetapi ada juga dampak negatifnya. Apa? Karena pelajar akan jadi malas karena tergantung pada teknologi, ya. Dan banyaknya pelanggaran sosial yang terjadi serta adanya penyalahgunaan pengetahuan dan keuntungannya diri sendiri dengan cara uang kriminal, mengajar tentang manfaat, dan kriminal mengajarkan tentang manfaat berdoa bagi orang Kristen. Di bidang informasi dan komunikasi itu juga ada, ya, dan adanya informasi yang tersebar dengan cepat dan dapat berkomunikasi dengan jarak jauh dan waktu yang sama. Itu adalah dampak positifnya. Mencari informasi dengan cepat dan tepat, yang terpenting sekarang dengan teknologi, kita dibantu untuk melakukan transaksi dengan cepat secara online. Itu kalau di bidang informasi dan komunikasi. Kalau di bidang ekonomi dan industri juga ada. Jadi, dampaknya itu adalah peningkatan kualitas dan kuantitas produk terhadap produksi barang yang semakin cepat dan benar. Bila sosial dan budaya, dengan sikap konsumerisme, individualisme, dan merosotnya mental menjadi salah satu dampak yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan terhadap bidang sosial dan budaya. Salah satunya jadi menghilangkan rasa gotong royong menjadi tradisi manusia dan akan menyebabkan kesenjangan sosial pada masyarakat. Sikap terhadap teknologi. Jadi, sikap kita terhadap teknologi itu gimana? Para ahli sendiri tidak selalu sependapat. Mereka mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hubungan bahasa ilmu mereka. Sehingga dapat dibedakan menjadi bagian mengenai pandangan para ahli. Ini adalah pandangan menurut para ahli terhadap ilmu pengetahuan. Yaitu, ya, ada yang mengatakan pandangan positif, menekankan pentingnya sebuah data yang diamati, sehingga bahasa ilmu pengetahuan pertama-tama bersifat kuantitatif. Maka teori atau metode ilmiah yang dipandang secara menggolongkan pengamatan dan gagasan ilmiah.
sekalipun model gagasan itu tidak nyata atau tidak real. Yang kedua, pandangan instrumentalis yang menyatakan bahwa hukum-hukum ilmiah adalah peraturan-peraturan yang memungkinkan si peneliti menemukan jalan untuk maju. Teori ini membuat ramalan-ramalan yang dapat diuji secara eksperimental atau melalui percobaan. Yang ketiga, pandangan idealis, yang di sini menekankan aspek teoritis ilmu pengetahuan dengan beranggapan bahwa dasar yaitu dasar bahwa akal budi yang menyusun pola-pola yang teratur di masa kacau, di mana semua fenomena terjadi ditangkap oleh pencahayaan baru. Yang terakhir adalah pandangan realis. Ya, di sini menemukan bahwa adanya hubungan antara pola keterangan ilmiah dengan kenyataan dan alam ilmu pengetahuan adalah proses penemuan, bukan penciptaan. Jadi penggunaan teknologi menurut iman Kristen apa? Jadi dalam perkembangan teknologi ini membuat kemajuan bagi peradaban kehidupan manusia saat ini dibandingkan sebelumnya. Yang pertama, bertambahnya dengan kemungkinan ilmiah dan teknologi ini adalah kemampuan manusia. Dalam hal ini, dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat, yang semuanya itu serba bisa, serba canggih, sebagai orang percaya harus menggunakan sesuai dari iman Kristen. Jadi dalam penggunaan teknologi, kita sebagai manusia, kita juga harus menggunakannya itu menurut dengan iman Kristen, sehingga tidak dapat menjadi budak teknologi ya, tergantung sama teknologi terus serta tidak anti terhadap teknologi. Oleh karena itu, perkembangan teknologi yang begitu pesat membawa arus perubahan gaya hidup. Jadi teknologi yang sangat cepat, sangat canggih, itu bisa membawa arus perubahan gaya hidup setiap orang yang terlebih orang percaya, sehingga tanpa disadari teknologi itu bisa disalahgunakan. Jadi kita di sini harus menggunakan teknologi juga menurut iman Kristen. Jangan jadi kita tergantung sama teknologi budak teknologi lah ibaratnya seperti itu. Sebagai orang percaya, teknologi harus disesuaikan dengan iman Kristen. Sikap sederhana di tengah perkembangan teknologi masa kini yang perlu diterapkan ya untuk mengantisipasi ya penyalahgunaan teknologi. Sebagai berikut. Pertama, sebagai orang percaya, kita harus menggunakan teknologi sesuai fungsi dan kemampuan. Dalam hal ini, karena terutama di bidang telekomunikasi ya, begitu sangat pesat memunculkan banyak inovasi-inovasi kreatif-kreatif baru, sehingga terciptanya sebagai kecanggihan alat untuk bentuk telepon genggam, komputer, alat elektronik lainnya. Sehingga tidak jarang menimbulkan persaingan bagi setiap orang. Yang kedua, orang percaya harus tahu bahwa teknologi ini adalah alat, bukan tujuan. Dalam hal ini, teknologi dapat menjadi berhala karena dapat menjelaskan segala perkara masalah hidup yang memenuhi harapan manusia, sehingga teknologi akan dijadikan dewa atau manusia yang tidak memerlukan Tuhan. Yang ketiga, orang yang percaya tidak boleh membiarkan kemajuan teknologi menjadi objek yang keliru dan meninggalkan ketergantungan kita kepada Allah. Yang diambil dari Kejadian 11 ayat 1-9. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi pada dirinya sendiri tidak memiliki garis-garis pedoman bagi pelayanan kemajuan umat manusia dan pembangunan kerajaan Allah yang dihasilkan oleh kemajuan umat manusia. Oke, jadi ada kebudayaan dan seni ya. Tadi kita udah membahas tentang kemajuan iptek, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini lebih kebudayaan dan seni. Jadi kebudayaan seni itu merupakan prestasi atau hasil karya cipta, karsa manusia dalam alam ini. Yang dimana kita merupakan sikap hakiki yang hanya pada manusia yang diciptakan menurut gambar dan contoh Allah.
Karena itu sejak penciptaan manusia telah diberi amanat kebudayaan yang diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26-30. Namun kejatuhan manusia dalam dosa telah menyebabkan manusia hanya mampu menghasilkan kebudayaannya yang menyimpang dari rencana Allah. Dan hanya demi kemuliaan diri sendiri, manusia itu sendiri, jadi atau artinya dari God center menjadi man centered, artinya berpusat pada manusia, bukan berpusat atau berorientasi ke arah Tuhan. Lalu di sini manusia berusaha untuk mengisi kekosongan dalam hatinya dengan kebudayaan, agama, ilmu, teknologi, dan seni, hiburan, harta, kekayaan, dan kedudukan tinggi lainnya. Namun kebudayaan manusia itu tidak akan pernah dapat memulihkan keadaan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Pemulihan keadaan manusia itu kebudayaan terjadi ketika Allah yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Hubungan iman dan dengan seni itu apa? Seni dan iman memiliki kesamaan artinya, yaitu ways of seeing the life dan ways of interpreting and meaning the life. Seni diperlukan untuk memperkaya kita dalam melihat hidup, menafsirkan dan memaknainya. Agama dan iman pun menawarkan hal yang sama, yang dapat berdiri sejajar, yang saling menopang, saling berdampingan untuk lebih dapat memaknai hidup kita. Oke, dampak iptek. Dalam perkembangan iptek ini tak sepenuhnya memberi dampak positif, ada juga negatif dari isu-isu dari internet, seperti erotisme atau pornografi ya, yang makin diperkuat internet. Bentuk-bentuk praktek spiritual mendapatkan sarana untuk mengkomunikasikan ajaran mereka. Terus orang yang mencari kebenaran kebutuhan jiwa mereka melalui internet, mereka adalah jiwa-jiwa internet, cyber souls. Dan yang terakhir itu mereka menemukan komunitas virtual mereka di internet, ya melalui forum, blog, chatting, dan sebagainya. Dari ketergantungan yang sangat tinggi, generasi muda di masa modern ini terhadap teknologi telah menciptakan suatu sifat atau karakter yang sangat berbeda dengan generasi tahun-tahun sebelumnya. Di sini ada 10 sisi gelapnya ya dalam generasi saat ini. Mereka tidak suka membaca, serta komunikator yang buruk. Terus mereka juga menjadi generasi yang layar kaca, kecanduan internet, kehilangan keterampilan sosial, dan tidak memiliki waktu untuk kegiatan olahraga, itu juga kebugaran jasmani. Jadi mereka jadi ketagihan video game. Jadi hasilnya itu bertambah parah, sama seperti pengaruh alkohol atau obat-obatan. Dan juga yang ketiga, mereka tak memiliki rasa malu. Ya, mereka mengupload yang provokatif diri mereka secara online. Mereka tidak menyadari bahwa informasi yang terlalu rinci di pribadi mereka, post internet, dapat saja berbalik mengajar mereka. Ya. Terus ada 4, karena orang tua mereka terlalu melindungi mereka, mereka menjauhi dunia nyata dan takut memilih jalan hidup mereka. Mereka tak mampu mandiri. Yang kelima, mereka bisa mencuri. Yang keenam, mereka suka menggertak dan menekankan temannya secara online. Mereka kejam. Terus mereka bukan pekerja keras dan menjadi pekerja yang buruk. 9, mereka menjadi generasi yang paling narsis. Narsis ini tuh mengacu kepada perasaan cinta terhadap diri sendiri. Media jejaring sosial seperti MySpace atau Facebook yang memperkuat sifat narsis mereka, mencuri perhatian orang kepada diri mereka sendiri. Dan terakhir, mereka tak memiliki nilai yang bersifat tak peduli kepada orang lain. Ketertarikan mereka hanya pada budaya populer, selebriti, dan teman mereka. Nah, jadi itu adalah ketergantungan yang sangat tinggi, yang sangat berdampak bagi generasi-generasi muda yang sekarang, yang berubah dari yang mungkin berbeda jauh gitu dari generasi sebelumnya. Adalah 10 generasi muda pada saat ini yang terjadi. Jadi kesimpulan dari presentasi saya tentang
Bab 5 ini adalah iman merupakan dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat, yang kita percaya dan kita harapkan. Dan terkadang orang yang menganggap dirinya beriman atau kurang memperhatikan kemajuan teknologi, begitu pula sebaliknya. Sebenarnya sejak dulu iman dengan iptek berusaha untuk saling mendominasi satu sama lain. Namun kenyataan kayak jadi namun kenyataannya kini teknologi telah menyentuh segala aspek dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, hubungan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melibatkan penggunaan yang bertanggung jawab, harus sikap kritis, pemahaman tentang tujuan hidup mereka, penghargaan terhadap kreativitas, serta tanggung jawab dan integritasi dalam penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Shalom.